Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat Legi pagi hari ini 26 September 2025, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di tanggal 4 bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini tentu dicatat oleh Allah sebagai satu dari sekian banyak amal kebaikan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Tema kajian kita untuk pagi hari ini masih sama dengan tema Jumat yang kemarin, yaitu perihal tentang sholat Jumat ya. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah saya bacakan sebuah hadis yang apabila kita datang di masjid untuk menunaikan sholat Jumat, datang lebih awal begitu, maka seakan kita akan mendapatkan pahala seakan kita berkurban dengan satu ekor unta begitu ya. Dan seterusnya sampai yang terkecil ya. Ini mungkin
bagi para jamaah sholat Jumat yang datangnya yang datangnya terlambat, paling lambat itu seakan berkurban dengan berkurban dengan satu butir telur ya. Makanya sing jenenge telur itu juga bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau telurnya ayam kalkun ya mungkin besar, tapi kalau burung puyuh ya kecil itu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan setelah tiba di masjid ya. Jadi setelah kita datang di masjid atau kita berada di dalam masjid, mungkin perlu saya sampaikan etikanya dulu gitu ya. Etika ketika kita masuk di dalam masjid. Masuk di dalam masjid itu yang pertama melangkah dengan kaki sebelah kanan, atau ketika naik di masjid atau mula-mula masuk masjid itu yang langkah yang pertama itu adalah kaki yang sebelah kanan. Begitupun ketika nanti keluar itu menggunakan kaki yang sebelah kiri. Ini berbeda dengan ketika masuk ke toilet ya. Kalau masuk ke toilet itu beda lagi. Ya masuk pertama itu pakai langkah kaki sebelah kiri. Tapi begitu keluar dari toilet itu kaki yang kanan. Yang berikutnya adalah jangan lupa Bapak dan Ibu ketika masuk masjid itu membaca doa ya. Membaca doa dengan bunyi doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doanya pendek Ibu Bapak ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Itu yang dinamakan dengan etika ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita masuk ke masjid, maka hendaklah melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Konon sholat sunat tahiyatul masjid ini adalah sholat untuk menghormati masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Jadi setelah kita berada di dalam masjid, maka laksanakan sholat tahiyatul masjid. Meskipun di sini tercatat meskipun khatib sudah berkhutbah. Jadi kalau bapak-bapak hendak sholat Jumat ketika masuk di dalam masjid kok khatibnya sudah mulai berkhutbah, ini tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sekemampuannya apabila kita datang tidak terlambat. Nah, jadi memang Bapak Ibu, kenapa orang ketika datang sholat Jumat di waktu-waktu awal mendapatkan pahala seakan berkurban 1 ekor unta? Karena memang banyak pula yang kita perbuat ya. Kita bisa sholat sunnah tahiyatul masjid dengan tenang, kita bisa melaksanakan sholat sunnah sekemampuan kita sampai menunggu khatib berkhutbah.
Bapak Ibu, jadi begini. Setelah panjenengan datang, kemudian melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, kok imam belum memulai khutbahnya, ya, masih ada beberapa menit, masih ada beberapa waktu sampai khotib itu naik mimbar untuk berkhutbah, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang lain, ya. Ini namanya sholat sunnah intishar. Kalau di sini tidak ditulis nama sholatnya, tapi cuma ditulis sholat sekemampuan, ya. Bisa dua rakaat. Kok waktunya masih cukup luang? 2 rakaat lagi, masih luang lagi. 2 rakaat lagi, bisa jadi 2 rakaat kali 1, 2 rakaat kali 2, 2 rakaat kali 3. Jadi sekemampuan kita, sambil menunggu khotib memulai khutbahnya. Atau kalau kita sudah melaksanakan sholat tersebut terus capek, ya bisa kita lanjutkan dengan berzikir. Bisa kita lanjutkan dengan berdoa. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perbuat, perlu kita laksanakan saat kita sudah berada di dalam masjid sembari menunggu khutbah itu dimulai. Nah, ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad. Dari Jabir ibnu Abdullah diriwayatkan bahwa ia berkata, Sulaik Al-Ghatfani datang pada hari Jumat ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu ia duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Sulaik. Sulaik ini nama orang ibu bapak, ya. Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat dan percepatlah. Kemudian beliau bersabda, apabila seseorang kamu datang ke sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaklah dipercepat. Ini hadis yang memberikan pengertian, termasuk juga perintah betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid, sekalipun ketika kita datang imam sudah memulai khutbahnya. Jadi berdasarkan hadis, ketika datang seorang jamaah yang bernama Sulaik, kemudian Sulaik ini langsung duduk, maka oleh Rasulullah disuruh untuk berdiri dan melaksanakan sholat 2 rakaat dengan dipercepat. Artinya sholatnya itu ya enggak santai, tapi agak dipercepat. Namun demikian Bapak Ibu, saya menambahkan begini, kalau toh kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid di saat khotib sudah memulai khutbahnya, tentu perilaku yang demikian itu tidak dikerjakan di setiap Jumat. Jadi kalau ini terjadi pada diri kita karena mungkin faktor pekerjaan, kesibukan dan lain-lain, sehingga datang ke tempat sholat Jumat itu sudah agak terlambat, maka kemudian untuk Jumat-Jumat berikutnya menjadikan perhatian untuk tidak terlambat, khotib sudah berkhutbah. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa ia bersabda, barang siapa mandi kemudian mendatangi sholat Jumat lalu mengerjakan sholat sunnah seberapa kemampuannya,
lalu tenang mendengarkan khutbah sampai imam selesai berkhutbah, kemudian mengerjakan sholat Jumat bersama imam, diampuni dosa-dosanya antara hari Jumat itu dan Jumat berikutnya, serta tambahan 3 hari. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi ibu dan bapak, kalau kita melaksanakan sholat Jumat ya, yang diawali dengan mandinya mandi seperti yang kemarin disampaikan, mandi besar, kemudian kita datang ke tempat sholat Jumat dengan tenang, mengikuti khutbah, mengikuti sholat Jumat sampai selesai dan seterusnya, maka kita insya Allah akan diampuni dosa-dosanya dari hari Jumat itu sampai datang Jumat berikutnya. Tapi Bapak Ibu juga tidak salah paham, kalau begitu saya mau melaksanakan perbuatan dosa tidak apa-apa ya, lah kan sudah diampuni gitu ya. Ya tidak demikian juga itu ya. Yang berikutnya, orang yang datang terlambat hendaklah tidak mengganggu anggota jamaah yang sudah datang lebih awal. Berdasarkan hadis dari Ahmad, dari Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada, dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian keluar dengan tenang hingga sampai ke masjid, lalu mengerjakan sholat sunnah jika ia menginginnya dan ia tidak mengganggu orang lain, kemudian tenang mendengarkan khutbah imam sejak ia datang hingga mengerjakan sholat Jumat, maka yang demikian itu menjadi pembebas dosanya antara hari Jumat itu dan Jumat berikutnya. Jadi kalau kita datang di masjid untuk sholat Jumat itu dimohon untuk tidak mengganggu jamaah yang sudah datang lebih awal. Ya, artinya kita datang kemudian mengambil posisi tempat sholat yang sekiranya masih cukup untuk kita tempati. Ya, wis tekane keri, biak-biak soft yang sudah rapat itu ya, dibiak-biak karena kita mau di sop yang depan misalkan begitu. Maka kita ambil tempat yang sekiranya tidak mengganggu dengan jamaah yang datang lebih awal. Mungkin jamaah yang datang lebih awal itu dia lagi berzikir atau mungkin lagi sholat ataupun yang lain. Apabila khatib sudah mulai menyampaikan khutbahnya, hendaklah setiap jamaah itu diam dengan penuh kekhusyuan sembari memperhatikan khutbah dengan sungguh-sungguh, tidak berbicara, bercanda atau mengganggu konsentrasi sampai khatib selesai khutbahnya, berdasarkan hadis Ahmad tersebut di atas. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, terutama Bapak ya, jadi ketika kita datang di masjid sudah tidak ada kalimat atau tidak ada waktu untuk ngobrol, bercanda, guyonan, apalagi sampai kapruk-kaprukan ya. Ya, terkadang kita masih menjumpai ya Pak. Tapi kadang-kadang mau mengingatkan saja kita kok agaknya khawatir nanti kalau diingatkan orangnya jadi putus asa dan lain-lain. Namun demikian tetap harus kita ingatkan, tentu dengan bahasa dan perilaku yang baik. Kalau itu belum khutbah, kita bisa mengingatkan dengan suara. Tapi kalau sudah khatib berkhutbah mungkin dengan isyarah. Isyarah ngerti ya Pak? Ya mungkin begini atau apalah itu. Jadi tidak kemudian menengke lagi khutbah itu ya. Itu saja kita tidak dibolehkan kalau khatibnya sudah berkhutbah.
Tata cara melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dimulai pada saat masuk sholat zuhur. Pada saat itu khotib naik mimbar dan berdiri mengucapkan salam berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Lalu pada hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam apabila naik mimbar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ketika Rasulullah naik mimbar, maka Rasulullah mengucapkan salam terlebih dahulu. Setelah mengucapkan salam, khotib duduk dan muadzin mengumandangkan adzan hingga selesai. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Dawud. Dari As-Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah seruan adzan pertama pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, dilakukan ketika imam telah duduk di atas mimbar. Ketika tiba masa Utsman radhiyallahu an dan orang bertambah banyak, maka beliau menambah adzan ketiga yang dilakukan di atas Az-Zawra. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada seorang muadzin. Catatan dari Majelis Tarjih, dikatakan seruan adzan ketiga karena adzan pertama ketika imam duduk di atas mimbar dan iqomah. Jadi adzan pertama dan iqomah itu dinamakan seruan pertama dan seruan kedua. Sehingga seruan adzan tambahan Utsman dikatakan seruan adzan yang ketiga. Tarjih mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yaitu adzan satu kali ketika imam duduk di atas mimbar. Ya. Jadi ini yang menjadi satu ikhtilaf atau perbedaan pemahaman dan terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam, Bapak Ibu, perihal tentang sholat Jumat dengan satu kali adzan atau dua kali adzan. 2 kali seruan atau 3 kali seruan. Yang satu kali adzan itu dinamakan 2 kali seruan. Seruan yang pertama adzan ketika imam sudah berada di mimbar. Seruan yang kedua berupa iqomahnya ketika saat mau sholat Jumatnya. Itu dinamakan dengan seruan pertama dan seruan kedua. Yang menggunakan adzan 2 kali itu berarti menggunakan seruan yang 3. Adzan pertama iqomah atau adzan yang pertama, kedua saat naik mimbar, kemudian iqomah. Nah, adzan 2 ini Bapak Ibu itu terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu hanya adzan sekali. Nah, Muhammadiyah itu mengambil kepada adzan yang 1 kali. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak usah heran kalau di tempat-tempat lain ada yang menggunakan adzan 1, ada yang menggunakan adzan 2 kali. Namun demikian Bapak Ibu, kadang-kadang karena tidak dipahami oleh sebagian dari umat Islam ini, kadang-kadang antara adzan 1 dengan adzan 2 ini menjadi satu, ya mungkin masih ada perselisihan begitu ya. Sampai-sampai menjadi satu alasan, kenapa kamu tidak sholat Jumat di masjid tertentu? Ndaklah, adzannya cuma 1. Itu
Jadi sebenarnya kan mau adzan 1 juga silahkan, mau yang menggunakan adzan 2 juga silahkan ya. Lalu berikutnya khatib mengawali atau membuka khutbahnya itu dengan mengucapkan pujian, membaca syahadat, sholawat Nabi, dan membaca beberapa ayat Al-Quran, kemudian baru menyampaikan tausiahnya. Jadi seorang khatib itu membaca pujian Alhamdulillahirabbil alamin, begitu ya. Atau bisa dengan yang lain, innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hada, begitu. Bacaan pujian pun bermacam-macam. Lalu membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu membaca sholawat Nabi, terus membaca beberapa ayat Al-Quran ya. Misalkan qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, lalu membaca ayat. Nah, ayat yang dibaca itu biasanya surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau bisa ditambahkan dengan ayat-ayat yang lain. Mungkin ayat ataupun hadis yang menjadi dasar dari uraian isi khutbah. Kalau misalkan mau menjelaskan perihal tentang menyantuni anak yatim misalkan ya, maka bisa juga dengan membaca surat Al-Ma'un misalkan begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum, tentu aturan ini berdasarkan pada sebuah hadis, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir ibnu Abdullah, meriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya memuji Allah dengan puji-pujian yang layak baginya, memuji Allah, kemudian mengatakan, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya ucapan paling benar adalah kitab Allah, dan petunjuk paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat atau diadakan, dan setiap hal yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tepatnya adalah di dalam neraka. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, saya perlu bacakan dohir hadisnya ya. An Jabir ibni Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullaha wa yu'ni alaihi bima huwa ahluhu summa yaqulu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin wa sarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Artinya ini sebuah hadis yang bisa diucapkan di awal khutbah, tapi kalau tidak pun tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu itu tadi puji-pujian, salawat Nabi, kemudian membaca beberapa ayat Quran ataupun hadis, ya, kemudian memberikan wasiat ketakwaan. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud atau ucapan syahadat adalah seperti tangan yang buntung.
Ya, ini makanya kemudian kalimat syahadat itu menjadi bagian dari rukun ketika berkhutbah. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu an diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membiasakan memberi pesan atau tausiah supaya bertakwa dalam khutbahnya. Ya. Pesan takwa Bapak Ibu biasanya itu disampaikan, diucapkan atau dibacakan dengan kalimat misalkan ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal hadirun, wahai para hadirin, kan begitu. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, atau bisa juga dengan ittaqillah gitu. Atau bisa juga ditambah dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh jamaah, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum khatib menguraikan khutbahnya, terlebih dahulu khatib menyampaikan pesan takwa, begitu ya. Jadi intinya itu ada pesan ketakwaan. Lalu pada hadis berikutnya dari Jabir ibnu Samurah diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan 2 khutbah, yang di antara 2 khutbah itu ia duduk. Beliau dalam khutbahnya membaca Al-Quran dan memberi pesan atau peringatkan kepada jamaah. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang berikutnya, setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar, walau tidak ada doa khusus antara 2 khutbah, kemudian berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Jadi inilah yang menjadi dasar bahwa sholat Jumat itu terdiri atas 2 kali khutbah. Jadi setelah khutbah yang pertama selesai, kemudian duduk sebentar, lalu melanjutkan pada khutbah berikutnya. Nah Bapak Ibu, saat duduk sebentar di sela antara 2 khutbah itu memang tidak ada doa khusus, ya. Namun sekalipun tidak ada doa khusus, di antara 2 khutbah itu merupakan waktu-waktu mustajab. Jadi boleh kita manfaatkan untuk membaca doa sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Khutbah kedua diakhiri dengan doa dan penutup khutbah, dan ketika berdoa diperbolehkan untuk mengacungkan jari telunjuknya. Ini Bapak Ibu, jadi ketika khatib membacakan doa di akhir khutbahnya maka khatib itu mengacungkan jari telunjuknya. Jadi begini, mungkin orang yang nggak paham bisa wong donga malah harusnya begini kok malah begini, nggih Pak Bu. Tapi ini untuk khatibnya, ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Doa dengan menggunakan jari telunjuk seperti ini saja Bapak Ibu, tidak semua diperbuat oleh khotib-khotib. Ya, Muhammadiyalah yang mengamalkan mengacungkan jari telunjuk di saat membaca doa di akhir khutbah. Dan saya sendiri Bapak Ibu, jujur ketika saya memulai khutbah dengan mengacungkan jari telunjuk, karena dulu-dulunya saya juga enggak seperti itu. Itu ketika saya diminta untuk berkhutbah di Masjid Iqra oleh Pak Haji Masruri yang meminta saya khutbah di Masjid Iqra, itu memberikan beberapa aturan-aturan. Salah satu diantaranya adalah mengacungkan jari telunjuk di saat membacakan doa. Nah, itu awal-awalnya itu Bapak Ibu. Setelah selesai berdoa, khatib turun dari mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat Jumat. Khutbah yang disampaikan oleh khatib hendaklah tidak terlalu panjang, atau dengan kata lain
tidak sampai memberikan rasa kebosanan ya. Ya kira-kira durasi 15 menit gitu ya. Karena memang kenyataannya ada khotib yang ketika berkhutbah sampai setengah jam. Ada ya Pak ya? Bahkan bisa lebih dari setengah jam. Sampai makmumnya podo gelisah. Sing ngantuk yang ngantuknya wis kesuwen. Sampai terbangun dari ngantuknya kok belum rampung juga gitu ya. Sing orang ngantuk ya boyoknya wis bengel gitu ya. Makanya ada jam dinding di depan itu perlu sekali supaya menjadi ukuran seorang khotib ketika memulai sampai nanti akhir khutbah itu diupayakan ini hanya perkiraan saja Bapak Ibu tidak lebih dari 15 menit. Insya Allah kalau antara 15 menitan itu masih standar lah insya Allah. Tapi juga tidak terlalu cepat juga ya, khutbah dengan menggunakan bahasa yang terlalu cepat, ucapan yang terlalu cepat sehingga makmum pun atau jamaah juga nggak bisa mencerna yang disampaikan khotib kayak apa yang banter nemen gitu ya. Setelah ditanya katanya khutbah harus cepat jadi saya baca. Makanya nganggo netek ya. Ini juga nggak demikian. Kemudian lakukanlah sholat 2 rakaat diupayakan dalam pelaksanaannya lebih lama dari khutbahnya. Ya Bapak Ibu, sholat Jumat itu suratnya sudah ditentukan walaupun tidak artinya plek seperti itu juga tidak ya. Yang pertama menggunakan surat Al-A'la sampai Hisma Rabbikal A'la. Kemudian yang kedua surat Al-Ghasyiyah atau bisa juga menggunakan surat Al-Jumu'ah, kemudian surat Al-Munafikun ya. Kalau kita tidak bisa surat Al-Ghasyiyah ya bisalah dengan surat yang lain begitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat dan zikir, kemudian laksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat yang dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 2 rakaat salam, kemudian melaksanakan 2 rakaat salam lagi. Tapi kebanyakan ya 2 rakaat salam. Wis 2 rakaat salam bisa alhamdulillah itu. Itu Bapak Ibu yang mungkin bisa disampaikan perihal tentang masalah sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan ini memberikan penguatan ya. Karena tentang sholat Jumat sudah biasa kita laksanakan di setiap hari Jumat, tapi paling tidak ini bisa memberikan penguatan untuk kita dan lebih meyakinkan untuk kita perihal tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita sampaikan bisa difahami dan manfaat. Dan sebelum saya akhiri, tentu ini ada pengumuman bahwa insya Allah besok hari Ahad tanggal 28 September 2025 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir itu ada pengajian PCM Ahad akhir bulan yang kebetulan gilirannya di Ranting Gerinting. Insya Allah akan ditempatkan di Masjid Baitul Arqam mulai jam 6 pagi sampai dengan selesai. Insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Harun Abdi Manaf SHMH, bukan MHum tapi MH. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, nasrun minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, itu tadi tausiah kajian ba'da subuh, gerakan sholat subuh berjamaah yang pertama di Masjid Baitul Arqam yang telah disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita mengerti dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah jamaah yang hadir pagi hari ini masih eksis cukup banyak. Nantikan live streaming kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Nasrun minallah wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.